bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang pergi dan datang, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan kebenaran hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Dalam selebaran doa kunjungan untuk keselamatan kunjungan Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia, di dalamnya tertulis 3 kata. Faith, fraternity, dan compassion. Iman, persaudaraan, dan belas kasih. Compassion itu belas kasih. Belas kasih itu bentuk yang tertinggi dari cinta kasih. Compassion itu pengejawantahan dari faith itu yang terbesar. Karena belas kasih itu artinya iba hati. Punya perasaan hati, hasrat hati untuk menolong sesama karena merasakan kebersamaan. Kom itu kebersamaan, passion itu penyerahan hati, serahkan hatinya. Ketika Yesus melihat murid-muridnya bekerja dan mengajar, diutusnya ke kota-kota. Setelah kembali, mungkin mereka itu dalam perjalanan yang jauh sudah lapar dan letih. Yesus pun berbelas kasih kepada mereka itu dan berkata, "Mari kita ke seberang dan beristirahatlah di tempat yang sepi." Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai ke tempat itu, ternyata sudah banyak orang yang menunggu-nunggu
Dan Yesus melihat mereka itu dan dikatakan ia jatuh belas kasihnya. Karena mereka itu seperti domba tanpa gembala. Jatuh belas kasihnya. Yesus itu menyerahkan. Dia mengetahui orang-orang itu yang tanpa arah, tanpa tujuan, dan menginginkan suatu wejangan, suatu ajaran, suatu atau seorang gembala yang menuntun mereka. Yesus berbelas kasih karena mereka itu seperti domba tanpa gembala, terserak-serak. Yesus sendiri karena mempunyai belas kasih yang besar, belas kasih itu artinya dia merasakan sama seperti para domba itu, merasakan betapa pedihnya, tak berdaya. Tak berdaya. Itu compassion itu, belas kasih itu menjadi serupa dengan mereka. Dan karena itu ia datang untuk menyelesaikan semuanya itu. Kepada Tuhan Allah, kepada Nabi Yeremia sudah mengatakan, aku menyesalkan gembala-gembala Israel yang tidak taat dan membiarkan kambing dombaku terserak-serak, tercerai-berai. Aku akan menghukum kamu, para gembala itu, yang membiarkan kawanan domba itu tidak tahu arah dan tidak berdaya. Tetapi Allah sendiri begitu besar belas kasih-Nya, sehingga Ia mengatakan, aku sendiri akan memberikan tunas Daud kepada domba-domba yang tercerai-berai itu. Aku sendiri, tunas Daud. Siapa yang akan diutus Allah itu? Dia sendiri mengatakan, aku sendiri pada waktunya akan mengutus. Itulah Yesus kita yang melihat dan mempunyai compassion yang begitu besar, sehingga Ia menjadi serupa dengan mereka itu. Jadi serupa dengan mereka itu supaya Ia memberikan kekuatan kepada mereka itu. Ia menebus kesalahan semua gembala dan domba-domba itu dan mengarahkan ke tempatnya untuk memberi mereka damai sejahtera. Seperti yang dinyanyikan Mazmur itu, ke air yang tenang, memberikan rumput kepada kambing domba itu. Itulah Allah kita. Kata surat kepada Efesus itu, Dia yang datang itu merobohkan tembok. Tembok itu perseteruan di antara mereka. Yesus datang untuk persaudaraan kepada kita. Persaudaraan yang
langgeng, persaudaraan yang sungguh-sungguh diserukan oleh hati masing-masing untuk mau sehati, seperasaan. Kita ini seringkali berseteru satu sama lain. Kita itu tidak lagi satu hati untuk menjunjung kehendak Allah di dalam tanah ini, di dalam lingkungan kita ini. Karena itu Dia datang untuk kita. Mungkin maksud Paus Fransiskus itu juga datang supaya kita menyuarakan persaudaraan itu, Indonesia ini yang berpancasila, supaya dunia tahu bahwa di tempat ini ada kesehatian, seperasaan untuk mengangkat kebersamaan, kesejahteraan, damai sejahtera. Damai sejahtera seturut kehendak Allah, agar dunia ini ikut melihat, ikut merasakan apa yang dialami saudara-saudaranya di tempat-tempat lain. Perang terjadi di mana-mana. Orang berseteru terus-menerus. Bahkan kita pun dalam lingkungan yang kecil, gereja kecil, umat basis, sering terjadi perseteruan. Kita itu tidak satu hati, seperasaan dalam menghadapi dunia ini. Karena itu Tuhan mau datang ke tengah-tengah kita, supaya kita juga tahu apa artinya belas kasih itu. Belas kasih itu mau sehati dan seperasaan dengan seteru kita, dengan sesama kita, siapapun juga. Artinya kita ini bersedia. Yesus yang letih itu mengajar kepada orang banyak itu. Sekalipun mungkin dia sendiri dikatakan tidak ada waktu lagi. Tetapi ia memberikan kita waktu itu untuk melihat betapa yang datang ini bukan untuk menjadi sumber perseteruan, tetapi justru menjadi dasar damai sejahtera bagi dunia ini. Karena itu mari kita di lingkungan hidup kita masing-masing, lebih-lebih mungkin dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, selalu terjadi compassion itu. Aku adalah milikmu. Itu yang hendaknya terjadi seperti pada Yesus Kristus itu. Aku ingin sehati dan seperasaan dengan kamu yang terlunta-lunta, yang tidak berdaya. Aku akan memberikan kekuatan. Siapa yang diutusnya? Rohnya diutusnya. Roh Bapanya bersama roh Yesus Kristus diutus ke tengah-tengah kita supaya kita memiliki roh itu. Badan kita ini membuat kita tidak bisa satu sepenuhnya. Yesus ketika datang ke dunia ini tidak bisa bersatu dengan kita sepenuh-penuhnya. Tetapi ketika Dia sudah wafat untuk kita, lalu rohnya ingin tinggal di dalam hati kita masing-masing supaya kita menjadi satu roh dalam Kristus itu.
satu roh dalam Kristus yang bangkit. Roh Kristus yang bangkit itu ingin agar kita itu berbelas kasih. Karena itu kita hendaknya dengan iman kita ingin menuju persaudaraan yang sejati dalam tubuh mistik Kristus itu. Kita ini tubuh Kristus. Sempurnakanlah dirimu untuk menjadi satu dengan penyatu kita yang satu ini, Yesus Kristus, yang disalibkan bagi kita dan yang memberikan seluruh dirinya untuk kita. Dia ingin agar kita ikut menjadi gembala-gembala, bukan gembala-gembala seperti dahulu yang mencerai-beraikan, tetapi gembala-gembala yang menyatukan kita semua. Gembala yang satu hati, satu perasaan bersama dengan Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita satukan hati kita dalam iman kepercayaan kita. Bersama-sama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita satukan hati kita, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Penyayang dan Pengasih, dan dengan murah hati mendengarkan doa kita. Begitu besar belas kasih Allah kepada kita umat-Nya, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang tak pernah meninggalkan kita, tetapi menyatukan kita. Bagi kesatuan gereja, semoga Bapa menyatukan umat yang mengimani Kristus, Putranya, untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan-kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan umat beragama, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat pengembalaannya, dan kita tetap bertekun mengembangkan persaudaraan sejati terhadap setiap orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak terlantar, semoga anak-anak terlantar menemukan tempat tinggal dan cinta kasih sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga kita selalu bersikap rendah hati dan mau belajar dari orang lain demi perkembangan hidup kita, dan selalu tulus serta bersemangat dalam membangun kerjasama dengan orang lain demi kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami domba gembala-Mu, memohon kepadamu supaya dunia yang terkoyak oleh perselisihan dan perseteruan mendapatkan wejangan-Mu agar merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada dunia ini, supaya hidup bersatu, membawa kerukunan dan kedamaian satu sama lain.
Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkau menghendaki kami hidup rukun dan bersatu. Oleh karena itulah Engkau mengutus Putra-Mu. Perkenankanlah kerajaan damai dan belas kasih-Nya berkembang sekarang dan di waktu mendatang dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita membaharui kesepakatan perkawinan. Kami persilahkan. Mohon untuk pasutri yang saya panggil dipersilahkan berdiri. Pasutri Aurea Angelika Astrid Aryani, Marius Daniel Yanuar Sebastian. Wilayah 5, usia perkawinan 1 tahun. Crescencia Dian Natalia, Ignatius Henry Aji Sukmana, wilayah 8, usia perkawinan 7 tahun.